Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cebice ada di rumah pemirsa PAL TV. Sedemikian setiap hari, ini dari jam 9 sampai dengan jam 10. Kami menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku, Mang Cemidun. Dan aku Cevili. Jadi tentunya hari ini Rabu 21 Februari 2024, kita sudah menghadirkan salah satu narasumber yang sudah sangat siap untuk memberikan informasi untuk seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan tentunya. Betul, dan juga kita menyapa mungkin masyarakat Sumatera Selatan yang hari ini sudah berenggut nak begawe ya, Cevili. Karena memang ini sudah menunjukkan jam-jamnya begawe, tapi masih haus dengan informasi. Nah ini pastinya nonton di Halo Palembang karena ini anti hoax ya. Bener, real ya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat nonton TV, kita juga sudah ada di YouTube streaming ya. Ya. Oke. Jadi pemirsa boleh bebas ada di Facebook streaming juga PAL TV, atau juga mungkin sekarang sudah go nasional. PAL TV juga bisa ditonton dari channel di TV ada di rumah Mas CPC yang di rumah ya. Dan hari ini tema kita terkait dengan pentingnya literasi digital dalam menghadapi tantangan dan juga manfaat peluang digital. Nah ini untuk generasi Z dan juga generasi milenial pasti literasi ini sudah tidak asing lagi didengar karena memang ini mungkin fokusnya kepada generasi milenial dan juga generasi Z. Betul sekali, apalagi kalau sekarang ini kan sudah zamannya digital ya. Semakin canggihnya zaman, tahun itu semakin dari 2021, 2022, sekarang sudah tahun 2024. Nah, yang namanya literasi digital itu memang sudah sangat penting. Dan hari ini kita sudah menghadirkan salah satu narasumber yang memang sudah sangat berkompeten di bidang ini. Langsung saja kita sambut. Sudah hadir bersama kita Ibu Sumarni Bayu Anita, Esos MACPR. Benar Ibu ya? Mohon maaf kalau salah penyebutan nama dan gelar. Karena Phil ini cuma sampai SD kuliahnya, Bu. Baik, Ibu Anita panggilan akrabnya, beliau ini merupakan Kaprodi dari Ilmu Komunikasi Sisipol Chandra di Muka dan juga penggiat literasi digital. Selamat pagi Ibu. Pagi. Boleh disapa dulu Bu, Bang Cebice di rumah. Halo Bang Cebice, Kota Palembang, semoga sehat semuanya ya. Amin. Baik Ibu Anita, ini sebelum kita masuk ke tema kita Bu terkait dengan literasi digital dan juga peluang dari literasi digital ini sendiri, boleh dong Bu cerita sedikit tentang backgroundnya Ibu Anita. Ini kan kalau kita lihat selaku mencerdaskan anak bangsa ini. Salah satu dosen yang ada di Sisipol Chandra Muka, bahkan beliau ini Kaprodi Ilmu Komunikasi. Boleh background pendidikan dan lainnya Bu? Background pendidikan, saya sekarang mengabdi sebagai dosen Ilmu Komunikasi S1 dan S2 di Ilmu Komunikasi Sisipol Chandra di Muka Palembang. Sekarang menjabat sebagai kepala program studi, ketua program studi di Ilmu Komunikasi Sisipol Chandra di Muka Palembang. Bergabung di Sisipol itu sejak tahun 2012 sebagai dosen, dan sekarang udah masuk di tahun ke-12 ya, saya menjadi dosen. Kalau kemarin tadi bilang latar belakang pendidikan ya, dari S1 itu Ilmu Komunikasi di 11 Maret Solo, kemudian S2-nya di Kajian Budaya Media UGM, dan memang fokusnya di ilmu komunikasi dan tentang literasi digital. Itu saya juga hobi di blogger ya, tahun 97 itu sudah mulai ngeblog. Padahal di tahun 97 tuh blog itu belum terlalu famous seperti sekarang ya? Belum terlalu famous, jadi selesai dari S1 kemarin tahun 97, pulang ke Palembang, nggak ada kerjaan kan, sambil kemarin sempat juga gabung di salah satu bimbel gitu kan, jadi kepala outlet. Setelah selesai kerja saya buka internet, kemudian buat tulisan gitu kan, baik itu tentang ilmu komunikasi ataupun tentang pariwisata Palembang gitu kan. Saya ikut ada komunitas namanya komunitas wongkito.net. Nah, itu kumpulan blogger-blogger Palembang. Jadi kita udah ada sejak tahun 97. Termasuk anggota lama lah ya dulu itu ya, ada namanya Pecah Telok. Jadi dari sejak tahun 97 udah aktif di blogger, berkembang ke blogger cantik dan lain sebagainya sampai sekarang. Baik. Nah, kalau untuk terkait dengan literasi digital, Bu, kalau kita bahas ini literasi digital itu secara umumnya apa sih, Bu, sebetulnya? Kita itu kan terdiri dari dua kata ya, literasi dan digital. Kalau ngomongin literasi kan artinya pembelajaran. Literasi itu sebenarnya sudah dilakukan oleh seluruh manusia sejak zaman prasejarah. Betul. Dulu belajar tentang bagaimana meramu, kemudian membuat obat, tapi berkembang sampai ke sini zaman modern, literasi kemudian menyesuaikan dengan perkembangan dari zaman itu sendiri.
Kemudian literasi itu berasal dari bahasa Inggris ya, literation, artinya belajar memahami. Kalau digital itu dari kata digitus. Digitus itu artinya jari jemari. Nah, jari kita ini ada 10. Jadi 10 itu terdiri dari angka 1 dan angka 0. Jadi itu secara angka biner artinya on dan off. Jadi kapan itu menyala, kapan itu mati. Jadi keberadaan literasi digital kemudian menyesuaikan dengan literasi-literasi lainnya. Kata literasi digital sendiri itu pertama kali diucapkan oleh Paul Stalker ya, tahun 97. Jadi dia mengatakan adalah literasi digital itu adalah kemampuan manusia dalam menggunakan alat-alat digital untuk mendapatkan informasi. Jadi sesuai dengan eranya, kita sekarang udah di era 4.0 ya, Cek Midun sama Cek Fili. 1.0 kan era berburu tuh, 2.0 itu era pertanian, 3.0 itu era industri, 4.0 itu era informasi. Nah sekarang kalau orang nggak paham tentang bagaimana cara mendapatkan informasi, dia akan ketinggalan. Nah, informasi di sini dikaitkan dengan keberadaan digital. Jadi literasi pertama kali itu literasi komputer dulu, era tahun 80-an, di era tahun 90-an masuklah di literasi informasi. Nah, jadi orang yang nggak mau untuk masuk memahami tentang bagaimana cara mendapatkan informasi secara lebih masif seperti sekarang, dia akan ketinggalan. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau dengerin penjelasan dari Bu Anita, kita berasa lagi ada di kelas gitu ya. Dan jadi pengen kuliah lagi gitu ya. Benar. Tapi kalau untuk masyarakat yang mungkin, apalagi sekarang kan sudah generasi Z, generasi milenial, mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin masih menolak ya, menolak untuk mendapatkan ilmu literasi. Apalagi sekarang ini sudah di tahun 2024. Nah, untuk literasi digital ini seberapa penting kalau untuk Ibu? Apalagi sekarang sudah di era digital ya. Oh, sangat penting banget literasi digital harus dipahami. Tadi, kalau orang yang nggak mau mempelajari tentang cara mendapatkan informasi secara literasi digital, dia akan ketinggalan zaman. Seluruh aspek itu sangat terkena dampak. Jadi keberadaan literasi digital sendiri itu turut mempengaruhi tentang bagaimana cara kita hidup, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Cara paling gampang aja, cara kita kuliah saat ini gitu ya. Jadi zaman saya dulu masih S1, itu yang namanya HP kan belum terlalu masif, paling hanya untuk SMS gitu kan, ataupun kalau tapi kalau sekarang ketika saya daftar kemarin, alhamdulillah gitu ya, saya tahun ini insya Allah melanjutkan lagi ke jenjang doktor di Vkom Unpad. Nah, ketika kita mau mencari tahu tentang bagaimana cara masuk kuliah, kita menggunakan informasi melalui internet. Dan terakhir ketika saya mau mencari tahu tentang bagaimana mendapatkan kos, kalau dulu harus naik motor terus dari kos ini ke kos sana ngeliatin kondisi. Sekarang ada aplikasi misalnya kayak Mami Kos gitu ya. Jadi kita bisa tinggal cari dari Palembang, bayar DP, tinggal ke sana bisa stay ngekos di situ. Dan ternyata juga sangat mempermudah. Sama kayak kita mau pesan hotel gitu ya. Ya, banyak sekali nama-namanya, Traveloka, Agoda dan lain sebagainya. Ternyata kedepannya juga ngekos, pinjam rental mobil, semuanya menggunakan aplikasi. Yang sangat dirasakan sekarang kan era disruption nih, atau era gangguan ya istilahnya itu. Jadi bagi orang yang tidak menguasai teknologi digital, dia akan ketinggalan. Contohnya bagaimana ketertinggalannya ojek pengkolan tuh, karena dia tidak mau belajar tentang penggunaan aplikasi, entah itu Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya. Dia akan kalah, tergerus, dan akhirnya bangkrut. Yang paling, kalau baca bukunya Renat Kasali gitu kan, misalnya keberadaan ensiklopedia. Nah, dulu kan dalam bentuk tebel-tebel gitu kan, laku tuh. Dulu zaman saya SMA itu ada namanya RPUL, RPAL gitu kan. Kalau sekarang semuanya tinggal pegang HP, kita searching apa dapet. Betul. Tinggal googling aja ya Bu ya. Jadi memang kalau kita membaca informasi via internet itu juga termasuk literasi digital ya Bu ya? Tidak harus makalah dan lain sebagainya yang kita baca begitu ya Bu? Ya, jadi literasi ini kan pertama literasi komputer dulu, bagaimana kita memahami tentang keberadaan alatnya, lalu literasi informasi, bagaimana cara kita mendapatkan informasi, lalu sekarang berkembang menjadi literasi digital. Jadi literasi digital itu sebenarnya bukan hanya pemahaman kita menggunakan alat-alat digital, tapi juga
kompleksitas antara literasi komputer, literasi informasi, literasi media, sampai literasi statistika yang ngomongin tentang algoritma misalnya, itu harus paham semua. Jadi selebgram nih misalnya Cek Midun sama Cek Fili, tapi tidak tahu kapan bagusnya kita posting sehingga itu tidak bisa memviralkan postingan kita, kan itu juga akan merugikan kita sebagai selebgram itu sendiri. Jadi zaman sekarang bukan cuma harus paham tentang bagaimana foto yang bagus atau yang cantik, tapi harus tahu tentang algoritma dari medsos yang kita miliki. Wow, jadi ini menarik ya Bu, karena beberapa mungkin kata Ibu tadi selebgram juga beberapa ada kontennya bagus, tapi ternyata tidak viral. Karena memang waktunya tadi yang tidak tepat ya Bu. Algoritmanya dia kurang paham. Tapi ada yang biasa-biasa aja, cuman apa namanya, ini konten apa gitu ya, nggak mutu banget bagi kita. Tapi ketika dia masuk, orang kemudian tertarik, akhirnya dia menciptakan algoritma sendiri, akhirnya jadi viral. Banyak kasusnya ya. Banyak sekali kasus. Padahal dia ngeditnya itu nggak terlalu niat ya. Banyak yang dia buat caption kayak gitu kan Bu. Nah, kalau untuk terkait personal branding, itu literasi digital juga termasuk nggak Bu? Personal branding sangat termasuk. Jadi literasi digital ini sangat mempengaruhi seluruh aspek, termasuk dengan personal branding. Kalau dulu personal branding kan dibangun dengan cara yang konvensional ya. Dulu kan ketika saya belajar public relation ya, PR itu bisa secara personal, bisa secara lembaga, bisa secara negara, itu juga ada namanya branding merek gitu. Jadi sekarang ketika kita memahami tentang digital, berarti tidak secara manual saja. Kalau dulu kan harus ngadain event nih, harus ngumpulin wartawan nih kayak gini, ngadain press release, media relation. Kalau sekarang cukup dengan kita menguasai media sosial, selagi itu bisa juga mempengaruhi generasi Z yang lebih suka ngelihat HP ketimbang datang di sebuah event, itu juga akan sangat mempengaruhi. Pasti personal branding. Oke. Apalagi sekarang ini kan kalau kita tadi throwback yang Ibu sebutkan tadi ya, kalau zaman dulu kan masih zamannya Airpool untuk kita mendapatkan informasi. Nah, kalau sekarang kan sudah zamannya googling ya Bu ya. Nah, kalau untuk generasi Z, generasi milenial, bahkan saya pun terkadang suka masih mendapatkan informasi yang hoax. Nah, mungkin Ibu bisa dikasih tahu nih caranya gimana biar generasi Z itu bisa memilah ini kira-kira hoax atau tidak gitu. Jadi ciri-ciri berita yang hoax atau tidak itu kadang sama tadi, dia paham tentang bagaimana menyebarluaskan informasi yang masif, tapi tidak bertanggung jawab dengan kebohongan yang ada dalam pemberitaan itu sendiri. Di ilmu komunikasi itu ada teori tentang apa namanya, kebohongan ya. Jadi kebohongan itu sebenarnya dia hanya memanipulasi sebuah fakta kebenaran sehingga orang lebih mempercayai tentang konten yang kita buat. Padahal kebenarannya tidak seperti itu. Nah, kita sebagai orang yang mengkonsumsi konten otomatis harus bisa selektif ya dalam melihat konten-konten yang muncul di dunia media sosial kita. Jangan langsung percaya. Dulu kalau dosen saya bilang tuh namanya tentang kritis. Pemikiran kritis. Pemikiran kritis itu artinya curiga. Jadi tidak mudah percaya tentang apapun yang ada di depan mata kita. Walaupun kemudian banyak sekali para pendukungnya gitu ya. Kita sendirian berbeda, jadi kita menjadi silent majority gitu kan. Kita hanya bisa diam, tapi kita percaya bahwasanya yang kita yakini itu benar. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah mengkoreksi, melakukan perbandingan. Apakah pemberitaan itu benar-benar seperti itu atau tidak. Makanya kalau di istilah wartawan itu adanya cover both side. Harus berusaha untuk mendapatkan sumber lain selain dari sumber pertama yang tadi kita lihat, baca, dengar, rasakan, dan seperti itu. Harus ada research ya Ibu, jadi misalnya dari satu jangan sumber langsung percaya. Gitu. Jadi pemikiran kritisnya itu harus muncul. Apalagi munculnya dari akun gosip ya Bu, yang percaya. Yang dilihat juga ya, siapa yang mengeluarkan konten itu, apakah personal, apakah akun gosip. Makanya kalau misalnya kayak saya, misalnya Instastory nih, mesti yang saya lihat dulu adalah siapa yang mengeluarkan konten berita itu. Kalau yang dikeluarkan oleh Pol TV misalnya gitu kan, dari pokoknya media-media besar gitu kan, otomatis dia ada yang berani bertanggung jawab kan. Kenapa berita itu bisa dimuat gitu kan. Tapi kalau yang mengeluarkan ternyata
pendukung-pendukung tertentu, ya kita masih tetap harus ada tanda tanya di balik itu. Betul. Nah, kalau terkait dengan literasi digital sendiri kan Bu, memang banyak plusnya begitu ya. Apalagi memang untuk yang bisa memanfaatkan teknologi begitu menjadi sumber penghasilan lah, ada juga mungkin sebagai tempat menuangkan ide begitu ya Bu, dari blog dan segala macam. Tapi kalau untuk privacy dan juga mungkin kerugiannya Bu, karena kan kita tahu sendiri algoritma yang terbaca dari literasi digital juga tidak semuanya baik begitu Bu. Ada juga yang mengungkapkan privacy dan lain sebagainya, itu seperti apa Bu? Ya, makanya kita juga sebagai yang memberikan produksi, jadi kan yang namanya new media, kita sebagai netizen ini menghasilkan konten, membaca konten. Jadi produser dan sekaligus konsumer. Betul. Nah, kalau kita sekarang dalam posisi produsernya, orang yang mengeluarkan konten, ya itu juga harus hati-hati. Jejak digital itu kan sudah di mana-mana ya. Kemarin ada laporan beberapa banyak orang yang tidak bisa keterima kerja karena jejak digitalnya terbaca pernah memposting hal-hal yang tidak senonoh, misal seperti itu, atau terbaca jejak digitalnya ngutang, ya, dan itu terbaca semuanya. Jadi kita harus hati-hati sekarang. Apalagi public figure nih, kayak Cek Midun sama Cek Fili gitu kan. Iya. Jadi ketika kita posting, jangan sampai itu jadi bumerang untuk kita next time. Betul. Lagi bucin nih misalnya dengan pacarnya ya, lagi cinta-cintanya, tapi nggak perlu kan semua itu kita posting semua gitu kan. Ada yang cukuplah kita sama pasangan kita aja yang tahu, tidak perlu semua orang. Tapi kalau misalnya yang bahagia pernikahan, ya silakan aja. Dengar Midun kata Bu Anita. Dengar Fili, jangan bucin ya Bu. Jangan kalau lagi bebala diposting ya Bu. Baik pemirsa di rumah, ini lebih menarik lagi obrolan kita terkait dengan literasi digital dan juga manfaat serta kekurangannya. Yang pasti juga kita masih akan ngobrol bersama Ibu Anita, seorang dosen dari City Polcandra Dibuka, dan akan juga membagikan ilmunya bersama dengan kita terkait dengan literasi digital hari ini. Jadi jangan kemana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, dan ini sudah segmen kedua kita bersama dengan Ibu Anita terkait dengan pentingnya literasi digital dan juga tantangan serta manfaat yang dihasilkan kalau kita bisa menaklukkan literasi digital ini tadi ya. Betul. Di segmen satu tadi, Cek Fili dan juga pemirsa di rumah, kita sudah cerita terkait dengan mungkin ada plusnya, ada juga minusnya tadi. Salah satunya adalah jangan terlalu mengumbar Bu ya, posting-postingan yang memang kita anggap privacy begitu ya Bu. Lalu berikutnya mungkin kekurangannya apa lagi Bu kalau literasi digital ini di zaman sekarang? Oke, jadi sekali lagi literasi digital itu adalah proses pembelajaran yang terus berkembang. Jadi kalau dulu literasi itu hanya bisa dipelajari di kelas, tatap muka langsung antara dosen sama mahasiswa, antara murid sama guru. Sekarang literasi digital bisa dipelajari di mana saja tanpa melihat adanya ruang dan waktu yang terbatas gitu kan. Walaupun memang ada yang disebut dengan ini yang waktu sesungguhnya, ada juga yang tidak sesungguhnya. Contoh yang sesungguhnya itu misalnya kita ngelihat live TikTok gitu ya, live Instagram itu kan, makanya kemarin ada kasus dilarang untuk live Instagram dengan menggunakan rekaman. Nah, itu menyalahi aturan. Jadi harus bisa membedakan mana yang sedang waktu pasti sama yang waktu yang tidak pasti. Waktu tidak pasti itu contohnya kayak WA ya. Jadi kapan kita ngasih obrolan, kemudian kapan dia bales, itu sangat dibebaskan waktunya. Jadi kalau sekarang kita ngomong tentang literasi digital, sekali lagi itu adalah teknik ya, teknik tentang bagaimana cara kita belajar memahami. Karena makna dari literasi sendiri itulah belajar. Memahami sesuatu, entah itu dengan cara melihat, merasakan, ya, baik itu dari aspek kognitif, berpikir, dari aspek linguistik, bahasa, maupun dari aspek gerak. Jadi semuanya itu saling terhubung, dan sekarang dengan kata-kata digital artinya kita melibatkan alat digital dalam pembelajaran tersebut. Nah, pembelajar itu sendiri bisa menggunakan laptop, HP, ataupun seluruh alat-alat yang ada untuk mempermudah kita memahami sesuatu hal. Kalau kita tidak mau belajar, artinya kita akan ketertinggalan dengan yang lainnya. Contoh misalnya sekarang nih mau pemilu.
udah pemilu ya. Iya. Dulu kalau kita mau menghitung hanya secara manual. Betul. Nah sekarang udah banyak sekali aplikasi yang sedang juga dipertentangkan ya, Sirekap itu sendiri ya. Jadi Sirekap itu sendiri adalah digitalisasi dari proses menghitung. Nah cuman memang harus jujur ya. Kadang yang menjadi permasalahan ketika itu dimanipulasi, misal seperti itu kan banyak yang menyatakan bahwasanya kenapa itu kemudian dimanipulasi. Sama seperti juga kita sekarang, kalau kita belajar maksudnya adalah untuk biar kita tambah pinter, ya bagus. Tapi kalau kemudian kita untuk nyalaki ya dari teknologi yang ada itu, ya itu menjadi salah. Kalau di komunikasi itu maksudnya di ranah etika dan filsafat komunikasi tentang moralitas. Betul. Jadi memang kalau kita pengen menaklukkan literasi tadi harus terus belajar ya Bu, literasi digital tadi ya Bu, harus kita perbaharui ilmu-ilmu yang kita dapat begitu ya Bu. Harus paham bagaimana menggunakan digital itu untuk mempermudah kita memahami sesuatu. Nah kalau dari segi lembaga pendidikan Bu, Ibu sendiri kan adalah Kaprodi ya Bu ya. Untuk terus meningkatkan literasi digital ini dengan mahasiswa menggunakan versi yang seperti apa Ibu? Ini ngomongin ini ya, rumah saya kebetulan di Sisipul Chandra di Muka itu ada yang namanya Sisfo. Jadi kalau dulu kan manual gitu ya, kalau sekarang segalanya sudah lebih teronline. Jadi mahasiswa ketika mau ke RS-an dia tinggal membuka sebuah link tertentu, dia akan terhubung dengan dosen-dosen. Jadi kalau misalnya juga saya kan juga PA gitu kan, lagi sibuk nyusun KRS nih, dia bisa bikin pesan itu di Sisfo itu sendiri. Jadi kita tinggal mengklik untuk menyetujui atau memverifikasi. Makanya kemarin ada kasus, ada salah satu dosen misalnya seperti itu, dia tidak bisa berada di Palembang, berada di Okus karena ikutan nyalon gitu ya. Makanya dibilang itu kan bisa dibuka di mana saja, tidak harus Bapak di Palembang, mau di mana aja bisa untuk memverifikasi mahasiswa yang sedang KRS-an. Nah itu juga cara kita untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan proses perkuliahan gitu ya. Itu yang untuk, kalau yang untuk mencari informasi tadi ya, salah satunya juga dengan library ya, digital. Jadi koleksi-koleksi dari buku-buku digital itu tersedia di perpustakaannya kampus. Jadi tidak harus dalam bentuk buku yang dibaca di rak-rak ya Bu. Walaupun kita penulis buku juga gitu kan, dan kadang juga memastikan mahasiswa pegang buku biar lebih meyakinkan untuk dibaca, tapi juga ada cara lain kalau misalnya mereka membutuhkan buku-buku yang online juga tersedia di kampus. Jadi ini perkembangan literasi digital juga sudah semakin luar biasa ya Bu. Kalau dulu kan kita harus ke toko buku nih Bu untuk cari sebuah buku referensi yang dikasih dosen begitu. Kalau sekarang kan sudah bisa dari handphone ya Bu ya. Bisa dari handphone, cuman memang tetap berbayar ya, karena ada sistem Haki juga ada. Jadi ketika kita membaca itu secara online itu tetap ada hak kekayaan intelektualnya yang dimiliki oleh si penulis buku. Jadi tidak free, sekonyong-konyong free gitu ya. Kita mungkin lebih murah kalau beli offline atau beli cetaknya. Oke, karena kan semakin canggihnya zaman ya Bu ya, semakin modern juga. Nah kalau untuk yang sistem online tadi, itu dari tahun berapa Ibu kalau di Sisipol? Kalau yang Sisipol ini sendiri memang berjalan sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Nah kalau untuk dari 5 tahun dulu sampai sekarang itu untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswa itu susah nggak Bu? Pada saat itu? Otomatis harus manual ya. Iya, jadi kerja keras banget. Ya. Jadi dulu saya itu kan pernah kajur juga tuh tahun 2015 sampai 2019. Jadi saya dibantu dengan sekjur namanya sekretaris jurusan untuk bisa membantu dalam aspek pencatatan, standby di kampus gitu kan. Nah sekarang Kaprodi itu sendirian. Jadi karena sekjurnya udah diganti sistem tadi. Jadi mereka bisa online. Jadi tidak banyak menghabiskan waktu untuk proses administratif. Mereka segalanya sekarang udah lebih mandiri gitu kan, bisa melakukan sendiri. Jadi kita sendiri sebagai Kaprodi cukup ketika mereka sudah pilih, udah di-ACC sama PA, tinggal tanda tangan. Tapi overall itu lebih banyak dan lebih menguntungkan Bu ya. Nah tapi kalau untuk kekurangannya mungkin ada nggak Bu yang mungkin Ibu temukan? Pasti ada. Setiap sistem itu mesti ada kekurangan, terlebih bagi yang tidak mau segera belajar. Misalnya ketika kita kasih deadline, kamu isi KRS
hari ini terakhir ternyata masih ini cara makainya cak mano sih ya. Padahal kita udah kasih manual cara penggunaan tutorial gitu-gitu ya Bu. Tentang literasi digital sudah dikasih gitu kan. Tapi karena mereka malas untuk memahami, tidak mau keluar lebih untuk apa kuota gitu ya, artinya ya tidak belajar. Padahal itu sudah berlangsung hampir 5 tahun ya Bu ya. Gitu. Jadi dari SDM-nya yang mungkin menjadi tantangan kecil sampai sekarang. Titik keberhasilan maupun tidak keberhasilan tetap di SDM masing-masing. Selalu di situ. Sistem udah bagus, tapi kalau SDM-nya tadi ya secara etika tidak punya moralitas atau secara etika tidak punya rasa rajin ya tetap nanti yang minusnya kembali ke orang itu sendiri. Baik. Nah, Ibu Anita ini kan sebagai juga penggiat literasi digital, Bu. Ini banyak yang orang bilang terkait dengan literasi digital ini bahwa memang informasi akan lebih cepat sampai. Misal satu orang mencari informasi ini, satu orang mencari informasi ini. Tapi ini katanya membuat SDM-nya ini lebih malas, Bu, untuk effort lagi lebih, karena kan semuanya bisa dalam satu genggaman dengan literasi digital tadi. Nah, bagaimana Ibu selaku penggiat menanggapi hal itu, Bu? Sebenarnya tugas utama seorang penggiat literasi digital itu adalah memberikan pemahaman tentang bagaimanakah informasi yang benar, gitu ya. Dan untuk mewaspadai bahwasanya misalnya informasi ini ada hoaxnya atau mengalami kekaburan. Jadi orang pada bingung, bukannya tambah paham tapi tambah bingung ketika informasi diberikan. Nah, dan itu kemarin menjadi sasaran ya kebetulan untuk orang-orang yang manula misalnya seperti itu ya, yang sudah apa sih istilah kita tuh gaptek ya, gagap teknologi, dan ternyata lebih gampang untuk memberikan pemahaman bagi orang-orang yang generasi Z sekarang gitu kan. Jadi mereka lebih secara karakteristik lebih mau memahami tentang dunia digitalisasi. Jadi yang kita berikan pemahaman kemarin adalah kebanyakan para manula gitu ya. Kebetulan kemarin itu tentang pemilu ini sendiri kan pasti sangat banyak sekali penyebaran hoax itu. Karena kita punya 3 kubu gitu ya, saling serang, mana yang benar mana yang tidak, lagi-lagi balik ke kita sebagai yang membaca. Apakah itu kita pahami sebagai fakta atau kita pahami sebagai bentuk nyinyiran dari lawan politik terhadap paslon support kita, dukungan kita kayak gitu. Baik. Nah, jadi memang ini kalau untuk penggiat literasi digital ini khusus Sumatera Selatan, Ibu? Atau sudah punya banyak anggotanya? Secara Indonesia sebenarnya. Jadi setiap provinsi itu punya cabang-cabangnya sendiri. Gitu. Itu sudah bekerja sama dengan Google juga sebenarnya. Kalau untuk di Sumsel ada komunitas-komunitas mudanya juga nggak, Bu? Itu kan misalnya kayak tular nalar ya. Tular nalar itu yang literasi digital untuk yang baru-baru ini ya, lagi masif. Tapi sebenarnya literasi digital itu sendiri sudah mulai banyak diperjelaskan sejak kita gabung di komunitas wongkito.net itu sendiri juga pernah ada. Dulu tahun berapa ya ada kasus Prita ya. Kami sempat berkumpul di suatu kafe di Palembang untuk memberikan tanda tangan digital untuk mendukung kasus tersebut agar tidak sampai putusan hukum seperti itu. Karena dia kan cuma curhat di email, di milis, tapi kemudian berkembang akhirnya ada salah satu rumah sakit yang menuntut dia karena pencemaran nama baik. Ya, kita sebagai blogger waktu itu, wah, ini kayaknya ada ketidakadilan. Makanya ketika ada undang-undang ITE gitu kan, sempat juga kita melakukan penolakan itu, blogger-blogger Palembang itu, bahwasanya ada beberapa pasal yang ditakutkan malah mengkerdilkan dari peran seorang blogger yang bersifat bebas dalam memberikan pendapat sepanjang itu memang tidak keluar dari jalur hukum Indonesia gitu ya. Nah, sejauh kalau Ibu melihat ini, Bu, untuk individu yang ada Sumatera Selatan sendiri terkait dengan literasi digital ini, lebih banyak dampak positif atau negatif, Bu, dan euforianya seperti apa, Bu, munculnya literasi digital ini? Literasi digital itu kan sebuah benda yang tidak bisa kita lihat baik buruknya kecuali SDM yang menggunakannya. Sama seperti ya sebuah ilmu gitu ya. Ilmu komunikasi nih, kalau saya mungkin Kak Midun sama Cek Fili ekonomi gitu kan. Ya itu kan ilmunya tidak ada salah-salahnya ya. Begitu juga dengan literasi digital. Tapi ketika kita gunakan untuk hal yang buruk, nah itu yang menjadi salah. Ilmu komunikasi kemudian saya buat menjadi sebuah situs yang kemudian menyebarkan hoax menjadi salah. Ekonomi kemudian digunakan hanya untuk ngutang aja gitu kan, tanpa memikirkan tentang aspek bagaimana cara kita memperbanyak modal agar masyarakat Indonesia bisa lebih
sejahtera, itu juga menjadi salah. Jadi lagi-lagi kalau kita kembalikan lagi tentang apakah literasi digital itu mengandung banyak efek negatif atau positif, tergantung orang yang memanfaatkan keberadaan media-media digital ini sendiri untuk mempermudah dia memahami sesuatu hal. Karena dari konsep pertama, literasi itu memahami sesuatu, belajar. Ya, Oke, jadi balik-balik ke SDM-nya gitu Bu ya. Nah, kalau untuk di media sosial sendiri itu kan tidak ada yang mengawasi Bu ya. Contoh kalau misalnya kayak di TV-TV itu kan ada KPID. Betul. Nah, Betul. jadi kan ada informasi itu kan disaring dulu oleh KPID. Nah, kalau untuk media sosial itu kan tidak ada yang menyaring, memang harus dari SDM-nya. Kalau untuk tanggapan Ibu sendiri seperti apa? Tapi nanti ya kita bakal jawab ini di segmen ketiga Ibu. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Oke, baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang, masih bersama dengan Ibu Anita selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi Sisipol Chandra di Muka dan penggiat literasi digital. Betul. Nah, balik ke pertanyaan kita di segmen kedua tadi Ibu, bahwasannya kan kalau di TV itu sudah ada KPID yang untuk mengawasi. Nah, kalau untuk media sosial sampai saat ini belum ada yang mengawasi. Jadi memang dari kita yang sebagai SDM yang pinter-pinter ya Bu ya. Nah, kalau untuk ke depan, misalnya media sosial itu sudah ada yang mengawasi, kira-kira Ibu setuju atau tidak? Oke, jadi kemunculan dari media sosial ini sendiri kan sebenarnya perkembangan dari keberadaan komunikasi massa. Jadi kalau di ilmu komunikasi itu kita ngeliatin siapa yang diajakin sebagai komunikan. Pertama kan komunikasi intrapersonal tuh, ngomong sama diri sendiri. Yang kedua komunikasi antarpersonal, antar dua orang. Kemudian ada namanya komunikasi kelompok kecil. Lalu komunikasi organisasi. Nah, terakhir yang paling kompleksitas itu namanya komunikasi massa. Dulu ngomongin komunikasi massa, makanya anak komunikasi itu kan di televisi gitu ya, kemudian di radio, lalu di koran-koran. Nah, kemunculan new media sebagai perkembangan dari komunikasi massa, tapi tetap dia nggak bisa menggunakan teori-teori yang menjadi basic di komunikasi massa. Karena ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar. Salah satunya tadi, kalau misalnya komunikasi massa, dia itu kan sudah terlembaga ya. Jadi ketika mengeluarkan sebuah konten, ada yang mengawasi, ada yang bertanggung jawab, siapa yang mengeluarkan. Tapi kalau di media, new media, dalam hal ini entah itu Instagram, TikTok, YouTube dan semuanya itu konsep pengawasannya lebih ke orang-orangnya. Kecuali misalnya ada proses pembulian ya, artis tertentu misalnya dikata-katain kok gendut gitu ya, ada ya banyak atau bahkan lebih serem dari itu. Nah, yang bisa melakukan pengejaran terhadap orang yang membuli itu adalah artis itu sendiri. Itu ada undang-undangnya. Jadi tidak bisa sembarangan kita kemudian ngata-ngatain orang di medsos seolah-olah kita bebas untuk berbicara apa saja. Jadi tetap ada yang namanya etika dalam menggunakan sosial media, dan itu harus mau nggak mau dipahami oleh semua orang yang udah berani memiliki akun-akun di new media atau media sosial. Betul. Jadi memang personal ya Bu. Personal ini juga pemahamannya sangat penting begitu. Kalau kata Ibu tadi ada etika begitu ya Bu. Kalau kita kan sebagai orang awam belum tentu tahu nih Bu terkait dengan etika. Tapi harusnya kalau secara hukum kita juga sudah tahu ya Bu bahwa memang kita ngatai-ngatai uang itu juga tidak bisa Nggak secara boleh. bebas ya. Nah, kalau terkait dengan rentang usia Bu, kalau untuk literasi digital ini sendiri untuk berbagai kelompok usia ini ada dibagi nggak sih Bu atau ada tantangan-tantangan sendiri Bu? Sebenarnya ada itu ya, ada. Jadi kalau kita belajar tentang teknologi komunikasi atau tentang digital komunikasi, pasti ada rentang-rentangnya tentang siapakah yang paling banyak menggunakan internet, itu pasti ada. Kayak medsos juga, medsos apa nih yang paling banyak digunakan oleh orang? Facebook, TikTok, atau Instagram. Ada orang-orangnya itu ya Bu ya. Ya, yang paling tinggi kan tetap di Facebook ya. Jadi Facebook itu kemudian sekarang bisa berkembang sendiri. Ada video-videonya juga nih sekarang. Jadi teman-teman saya yang selevel dengan saya nih, seusia dengan saya, ujuk-ujuk sekarang muncul video-video apa nih, lagi cuci piring di video ini di Facebook ya. Jadi algoritmanya kemudian ingin menyamai kayak Instagram dan
TikTok gitu ya. Jadi itu ada duitnya, bisa mendapatkan monetasi. Iya, saya ada lihat Bu, ada pakai hashtag juga gitu ya. Ada apa sih namanya kayak kegiatan sehari-hari gitu ya Bu. Oh ya waya-waya cuman posting bagaimana cara masak bubur kacang hijau gitu kan, tuh kemudian di videoin lalu dia posting, minimal dia harus rajin aja posting itu dan akhirnya dapat monetasi. Jadi tidak harus jadi selebgram ya, tidak harus cantik, asalkan banyak yang komen teman-temannya itu bisa menghasilkan cuan juga untuk orang-orang yang menggunakan Facebook. Nah, tapi juga yang Facebook ini ketika dia lari ke Instagram, kadang dia suka dibully ya. Udahlah ibu-ibu ngapain di Instagram, balik lagi aja ke Facebook. Jangan ngidul, nggak boleh kayak gitu ya. No bullying. Iya, karena mungkin perbedaan ini ya Bu, vibes-nya antara Facebook dan Instagram kali ya Bu. Belum ke TikTok ya. Iya. Punya TikTok kan? Saya punya akun TikTok, tapi jarang saya gunakan gitu kan. Karena memang lebih ke Instagram. Nah, sama juga ketika kita berani untuk komen di akun-akun publik. Artinya ketika kita berani komen, berani juga dikomen sama yang lain. Gitu. Saya pernah tuh ya ada kasus viral apa gitu kan. Saya komen apa, menurut saya benar, menurut saya. Tapi ternyata menurut orang kebanyakan, pendapat saya itu aneh gitu kan. Tidak sesuai dengan apa yang ternyata membalas akun-akun itu menghabiskan banyak waktu kita. Gitu ya. Dan juga mempengaruhi mental kita juga ya. Walaupun kita jelasin dari aspek teori, mereka kan nggak ngerti, kita juga nggak saling mengenal, kan anonim. Akhirnya mahasiswa juga sudah lah Bu, nggak usah diladenin gitu ya. Mereka nggak ngerti juga. Akhirnya apa? Saya hapus tuh komentar yang pertama. Nah, saya hapus biar tidak diperpanjang. Tidak muncul perdebatan lagi begitu. Dan sampai sekarang pun juga menjadi pembelajaran juga pribadi buat saya. Ketika saya nggak berani meluangkan waktu menjawab argumentasi dari orang lain, lebih baik kita cukup baca aja. Jadi silent reader aja. Paling kalau kita mau eksplorasi pendapat kita bikin instastory sendiri. Keluarkan pendapat kan kadang kesel ya mau ngomong tapi nggak bisa. Ya akhirnya silahkan di instastory saja, jangan bikin komentar di akun-akun publik seperti itu. Karena dia sangat terbuka untuk dikomentari sama yang lain juga. Dan harus siap untuk itu. Iya, dan ujung-ujungnya berdebat pasti ya Bu. Iya, kecuali kalau kita buzzer, kan kita dibayar kalau buzzer. Per komen tuh berapa gitu kan. Kalau kita bukan apa, buzzer bukan, itu kan menghabiskan waktu kita kan. Banyak hal-hal penting yang bisa kita lakukan selain ngeladenin orang-orang komen. Nah Bu, kalau kita melihat evaluasi yang ini kan Ibu sebagai dosen pasti akan mengevaluasi Bu setiap kejadian. Salah satunya bentuk literasi digital ini. Kalau dievaluasi Bu, mungkin apa yang perlu kita perbaiki dari literasi digital yang ada di Sumatera Selatan khususnya Bu? Mungkin kekurangannya ya. Iya. Oke, jadi perkembangan sebuah teknologi itu saling mempengaruhi antara media dan masyarakatnya sendiri. Jadi pernah saya ditanya, apakah media yang mempengaruhi masyarakat atau masyarakat yang mempengaruhi media? Nah, itu yang mana jawabannya Bu? Iya, tentu saling mempengaruhi. Tadi dia kayak sebuah lingkaran gitu ya, saling mempengaruhi. Kadang pertama kali muncul di media, lalu masyarakat terpengaruh. Contohnya kayak serangan Israel terhadap Palestina itu ya. Kita kan nggak langsung ke Israel ya, nggak langsung ke Palestina, tapi kita tahu tentang informasi mengenai itu melalui media sosial kita. Bagi kita yang beragama Islam misalnya, tentu kita akan mengutuk gitu ya tindakan yang dilakukan oleh Israel. Tapi kita pun masih berpikir secara rasional, apakah kita mau terbang ke Israel gitu kan untuk membela orang Palestina? Tentu tidak bisa dilakukan sebegitu gampangnya. Mungkin yang bisa kita lakukan hanya memberikan support sumbangan itu ya, ataupun berdoa gitu ya. Jadi sekali lagi ketika kita ngomongin tentang literasi digital, lagi-lagi cara kita untuk memahami tentang media itu sendiri. Apakah informasi-informasi yang dimuat oleh media itu bermanfaat untuk kita atau tidak? Ada namanya teori lagi ya, teori uses and gratification. Kalau di komunikasi, kita sebagai pengguna media tentu akan menyesuaikan terhadap media yang cocok dengan kita. Tadi kan misalnya saya lebih cocok pakai Instagram, kurang cocok pakai TikTok misalnya seperti itu. Bagus sih secara konten joget-joget ya, tapi bagi saya lebih, gitu. Itu ya uses and gratification. Ada juga orang yang cenderung lebih menyukai TikTok dan tidak suka Instagram. Nah itu balik lagi tentang selera ya, uses and gratification tadi. Mana yang menurut Anda lebih cocok dengan diri Anda, itu akan Anda pakai ke depannya.
Kalau kami lebih cocoknya ini Bu, aplikasinya pinjaman online. Nah itu hati-hati yang satu itu. Iya. Ada kami. Sering kan muncul iklannya Bu Iya, ya. benar-benar. Jangan sampai malah terperangkap ya. Betul. Kalau saya pribadi prinsipnya mendingan kita menghemat ya, berhemat ketimbang harus ngutang, apalagi online kayak gitu. Ya, Karena memang semakin canggihnya zaman ya Bu ya, sekarang sudah ada pinjaman-pinjaman online. Jadi Iya. nggak butuh orang lain, tinggal daftar segala macam udah dapet langsung Udah cair pernah nyoba? duitnya. Belum pernah Bu, tapi banyak kalau misalnya temen ya Bu ya. Temen yang mungkin dia terkait sama pinjaman online. Jadi biodata temennya itu kan disampaikan ke kita juga pernah gitu. tuh di WA Bu. saya tuh, teman Anda yang bernama ini melakukan pinjaman loh. Siapa ini? Kadang mahasiswa, kadang Benar. sama dosen itu kan. Waduh. Nah, itu jadi juga kitanya mungkin salah satu penggunaan literasi digital yang salah juga ya Bu ya, karena tidak memanfaatkan teknologi. Kalau Phil ini Bu bukan karena pengalaman, karena dia yang muat akun itu Bu. Nah, kayak Bikin chat aplikasi tadi. deh. Rentenir dong datanya. Nah mungkin ini Bu, kan untuk masyarakat ya, biar lebih semangat lagi untuk belajar literasi secara digital. Nah mungkin langkah-langkah praktis yang mungkin biar mereka tuh lebih cepat belajar secara digital, Ya. apa Bu? Yang pertama saya rasa dia harus cermat ataupun update tentang perkembangan teknologi sekarang gitu ya. Bukan mengupdate merek HP-nya HP-nya. gitu ya, tapi mengupdate tentang keberadaan aplikasi itu. Yang dulunya tidak ada Instagram, sekarang ada Instagram gitu kan. Yang dulunya nggak ada TikTok, sekarang ada TikTok. Ya selagi itu bisa bermanfaat bagi dia, ya dia harus tahu juga cara penggunaannya dan pengaplikasiannya. Itu akan sangat mempermudah. Bahkan sekarang dosen itu dituntut untuk bisa buat bahan pengajaran di berbagai macam aspek ini gitu ya, bikin pembelajaran di YouTube misalnya seperti itu. Jadi berbagai macam platform maksudnya. Jadi tidak hanya bisa ngajar di kelas, tapi nggak bisa bikin materi konten perkuliahan, dia harus mampu juga untuk itu. Jadi saya rasa cara yang paling cepat ya pertama dia harus tidak terbuka, open minded, jangan tertutup dengan perkembangan zaman. Ya kita tidak hidup dalam tempurung gitu ya. Kita harus membuka diri dan kemudian juga yang namanya wawasan ini kan bisa dari mana saja. Jadi selama wawasan itu bisa menambah pengetahuan ya kenapa tidak. Bahkan dari Philly, dari Midon saya banyak belajar tentang bagaimana ilmu ekonomi itu kan, bagaimana dunia pageant. Nah, kita sama-sama saling belajar. Jadi tidak merasa oh ternyata ilmu saya udah cukup nih dan nggak usah belajar lagi kata siapa gitu ya. Yang namanya literasi digital, dunia dalam mendapatkan informasi jauh lebih gampang, jauh lebih mudah. Kita mau cari tahu apa saja lebih gampang, ya silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Betul, dan juga mungkin sebagai SDM juga kita harus tahu resikonya terlebih dahulu ya Bu untuk literasi digital ini, karena memang ada baiknya ada tidaknya tergantung SDM-nya tadi kata Ibu tadi. Tergantung orangnya. Dan mungkin untuk teman-teman yang kekurangan biaya ataupun mungkin nggak sempat ada waktu ya Bu ya, jadi kalau misalnya nggak sempat kursus ataupun mungkin terhalang biaya, ini kan bisa membantu ya secara digital. Ya, kalau untuk literasi ini kan. Untuk meningkatkan penghasilan tadi ya Bu, seperti yang kita Jadi selebgram Iya. gitu kan, ternyata bisa menghasilkan banyak uang gitu kan kalau kita tahu cara makainya. Oke. Baik. Nah, kalau untuk ini yang terakhir Bu, sebelum kita closing ke pemirsa yang ada di rumah, boleh dikasih himbauan Bu terkait dengan literasi digital ini sendiri, peran kita sebagai individu untuk kembali menghidupkan literasi digital agar kembali positif begitu Bu, tidak banyak menyimpang ke tempat yang lain. Oke, baik, terima kasih Kak Midun. Jadi sekali lagi literasi digital itu adalah cara kita belajar ya. Jadi seyogyanya dengan keberadaan teknologi dunia digital sekarang jauh lebih menggampangkan kita dalam mendapatkan ilmu. Jadi jangan sampai ini malah menghambat, oh gara-gara nggak ada kuota jadinya tidak mau belajar. Intinya seperti itu. Ayo para wong Palembang semuanya harus giat belajar gitu ya. Jangan sampai perkembangan teknologi membuat kita menjadi gaptek atau gagap teknologi. Seperti itu. Betul. Baik, terima kasih Bu Anita ini Sama-sama. atas insight positifnya ya. Jadi Betul. materi yang diberikan oleh Bu Anita hari ini daging galau. Betul. Ini kalau di Sistem Chandra di Muka sudah harus bayar 1 semester ini. Benar. Dan alhamdulillah ini untuk masyarakat yang khususnya nonton PAL TV gratis. Kuliah online hari ini ya. Betul ya. Baik, terima kasih Bu Anita sekali lagi Sama-sama. informasinya dan sudah mampir ke Halo Palembang. Pemirsa di rumah, itu dia Halo Palembang hari ini.
bersama dengan Ibu Sumarni Bayu Anita SS MA, Kaprodi Ilmu Komunikasi Sipol Chandra Dimuka dan juga penggiat literasi digital yang ada di Sumatera Selatan. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang, ini hadir setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Midun dan aku Cek Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.